subuh, ibu-ibu, serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali menghadiri majelis pengajian subuh atau masuk, yang mana kita sebelumnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita berzikir, yang kesemuanya itu adalah harapannya untuk menghidupkan daripada hati kita, agar hati kita selalu diberi makan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hati kita dikasih makan dengan zikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nama daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan daripada kajian kita kemarin, yaitu bagian ketiga daripada puasa-puasa sunnah dari kitab Maqasidus Shaum lil Imam Al-Izz bin Abi Salam At-Thalits fi Shaumil Muharram. Yang ketiga, puasa sunnah yang sangat dianjurkan itu adalah puasa sunnah Muharram. Puasa sunnah Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang puasa Muharram, afdhalus siyam ba'da Ramadan. Ini udah kemarin kayaknya. Ar-Rabi' wal Khamis, yang keempat dan yang kelima. Fi sawmi yaumi Tasu'a wa Ashura. Puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Cuma biasanya para ulama-ulama kita itu puasanya dari awal Muharram, malam pertama Muharram, terus sampai hari Ashura, sampai hari ke-10. Ini lebih bagus lagi, puasa 10 hari full, asal tidak mengganggu aktivitas kewajiban kita. Karena ini puasa sunnah, jangan sampai mengganggu, mengalahkan daripada puasa, daripada aktivitas wajib kita. Kita punya aktivitas wajib banyak. Ada sholat, ada cari nafkah, ada melayani daripada aktivitas sehari-hari suami, dan seterusnya. Maka jangan sampai ibadah sunnah mengalahkan daripada ibadah wajib. Begitu juga kita nih, kalau sholat taraweh, jangan sampai sholat taraweh mengalahkan daripada sholat isya. Contohnya gimana? Contohnya kita datang udah telat, udah mulai sholat tarawehnya, udah kita ikut aja deh taraweh, belum sholat isya. Hal yang demikian, maka ibadah sholat malam yang tidak diawali dengan sholat isya, maka ibadah sholat malamnya itu tidak sah. Sholat isya dulu. Telat gimana? Ya udah sholat isya dulu. Orang-orang sholat tarawih, kita sholat isya. Bermakmum sama orang yang sholat tarawih nggak apa-apa, boleh. Jadi yang imamnya dengan makmum yang lain sholat tarawih, kita sholat isya bermakmumkan dengan imam yang sholat tarawih.
Kita selesaiin dulu salat isya kita, baru kita melaksanakan, nerusin, ngejar daripada sholat tarawih. Tapi jangan juga habis sholat isya langsung tarawih. Ada di situ ba'diyah yang nggak pernah ditinggalin Nabi. Ba'diyah yang muakkadah setelah sholat isya. Ada ba'diyah isya. Kerjain dulu ba'diyah isya. Ini lebih utama daripada sholat tarawih. Memang sholat tarawih nggak ada kecuali Ramadan. Tapi ini rawatib lebih utama. Lebih utama. Istilahnya nih, kalau mau kita logikain, kalau boleh kita ambil gambaran, ini ada pengajian yang rutin orangnya ini aja, yang diperhatiin yang orang-orang ini aja. Ada pendatang baru yang datangnya jarang-jarang, walaupun dia terlihat lebih mulia, kita mesti perhatiin yang rutin dulu, baru yang tamu, bintang tamunya kita nomor 2-kan dulu dah, begitu. Karena ini yang rutin, yang ada terus, yang rutin. Yang ini kan jarang-jarang, setahun sekali, ada yang sebulan sekali datangnya, ada yang 10 tahun sekali, kan begitu. Jadi rawatib kita kerjain juga, jangan kita tinggalin demi sholat tarawih biar cepat selesai, jangan. Bahkan tuh ada disebutkan juga sholat tarawih itu waktunya, ada ulama yang berpendapat bahwasanya waktunya sholat tarawih itu setelah sepertiga pertama. Setelah sepertiga pertama daripada malam. Berarti kurang lebih 1-2 jam setelah isya baru masuk waktu tarawih. Kita kan nggak begitu, kita habis isya langsung begitu. Jadi kalau tarawih tuh santai-santai dulu, jangan buru-buru isya, jangan buru-buru habis isya langsung. Kita di Saudi begitu juga, di Mekah tuh di Masjidil Haram, mungkin yang pernah umrah di bulan Ramadan, mereka mengakhirkan sholat isyanya. Jadi waktu masuk sholat isya jam 8, mereka tidak adzan jam 8, adzannya jam setengah 9. Nah, azan isyanya jam setengah 9, padahal masuk waktunya jam 8. Tujuannya pertama agar orang bisa lebih leluasa untuk berbuka. Karena azan maghrib kan jam 7. Azan maghrib jam 7, biar agak leluasa waktunya ditambah isyanya. Terus setengah 9 sholat isya. Tarawihnya kapan? Sholat tarawihnya jam 9. Tarawih jam 9 sampai jam 10 ya? Jam 10, bukan jam 9, jam 10. Tarawihnya jam 10. Selesai jam 12, 2 jam. Jadi tarawihnya tuh jam 10, selesainya jam 12. Gitu. Jadi diakhirkan. Dan tarawih ini namanya tarawih, sholat yang santai. Jadi santai. Bukan yang harus cepat selesai, bukan yang harus kebirit-birit gitu. Jadi mesti pelan-pelan santai, makanya ada duduknya. Dan memang dilarang gitu ya. Nabi menyuruh sahabatnya untuk an la tusol salatan bi salatin illa an yakhruja aw yatakallam. Kama qala Nabi SAW. Itu Nabi nyuruh para sahabat untuk tidak menyambung antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sholat apapun kalau kita habis sholat, jangan langsung diri sholat lagi. Kecuali, kata Nabi, kamu keluar, pindah tempat, atau ngomong.
apa namanya, qomat kamit, doa apa aja baca dah, begitu. Jadi antara sholat yang satu, kita misalnya sholat duha 2 rakaat, 6 rakaat, habis sholat salam, baca-baca aja dulu apa pikiran kita baca, baru sholat lagi. Makanya sholat tarawih kita selak-selain dengan sebutan apa namanya, fadlan minallah wa ni'mah. Terus lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan begitu. Terus apa namanya, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taraddu'an radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi di dini wa dunia wal akhirah. Dibacain deh, di sela-sela dengan zikir semacam itu. Jadi di sela-sela dengan zikir yang semacam itu, zikir-zikir antara 2 salat. Jadi bacaan itu diadakan bacaan antara 2 salat tarawih bukan tanpa dasar, bukan asal ikut-ikutan, tapi itu ada dasarnya dari hadis Nabi SAW. Terus isiannya kenapa Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu dahulu diceritakan, disampaikan oleh namanya Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, terus juga Al-Imam Ali Al-Murtada Az-Zabidi. Beliau katakan untuk mencegah, membentengi masyarakat tak kala itu yang berada di Yaman dari faham-faham Syiah yang selalu mencaci maki sahabat, maka dipilihlah disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, agar timbul rasa cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu. Nanti pas Amirul Mukminin Sayyidina Umar, karena sebutan khalifah itu untuk Sayyidina Abu Bakar. Sebutan Amirul Mukminin baru timbul ketika Sayyidina Umar. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Taraddu'an bukan taraddu'an, taraddu'an. Terus radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, bukan wa bi ummihi, tapi wa bi ulumihi dini wa dunia wal akhirah. Begitu. Jadi apa namanya, salat sunnah jangan sampai mengalahkan salat wajib. Puasa sunnah jangan sampai juga mengalahkan puasa wajib. Ini hari Tasu'a, hari Asyura, bulan Muharram. Ini Muharram banyak amalannya. Hari Asyura ada 10 amalan. Ada 10 amalan tuh di hari Asyura. Potong kuku, mandi, terus apa lagi? Apa namanya? Puasa, sholat, terus pakai celak, terus apa lagi, kasih orang anak yatim, usap palanya, artinya ngasih, terus meluaskan nafkah kepada keluarga, baca kulhu 1000 kali. Amalannya banyak tuh hari Asyura. Hari Asyura, hari kasih sayangnya umat Islam. Kalau mau dipilihkan hari kasih sayang, ini adalah hari Asyura, hari kasih sayangnya. Jadi hari kasih sayangnya orang Islam adalah hari Asyura. Begitu. Dari awal malam pertama, malam Asyura, ini malam mustajab. Malam mustajab, hari malam pertama. Kita apa namanya? Berzikir, berdoa malam tahun baru Muharram.
haram tahun baru nih. Jadi kalau kita di sini kita baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, terus kita minum susu, habis itu kita pawai dah. Kita syiar agamanya Allah, ramaikan dan syiarkan, begitu. Itu Nabi SAW ngomong berbicara tentang puasa Tasu'a dan Asyura. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiras sanata allati qablaha. Puasa Asyura, kata Nabi SAW, saya berharap kepada Allah puasa itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah lampau. 1 tahun puasa dosa-dosa 1 tahun yang telah lampau, penghapus dosa setahun sebelumnya. Ini puasa Asyura. Kalau kita amalin, kalau ada waktu senggang, kalau ada waktu yang tidak mengganggu daripada kewajiban-kewajiban kita, daripada hal-hal yang wajib kita kerjakan. Ini puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa Tasu'a. Dan puasanya harus Tasu'a dan Asyura. Kalau emang kita nggak bisa Tasu'anya, tanggal 9-nya, jangan 10 sendirian, tapi Asyura dan hari ke-11. Kalau emang nggak bisa 9, 10, 10, 11. Begitu. Kalau kita bisa dan sanggup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi puasa. Puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah yang dianjurkan sama Nabi SAW. Nabi hari Asyura nih banyak kejadian penting. Di antaranya Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu hari Asyura. Makanya Nabi ketika melihat ada kelompok orang-orang Yahudi pada puasa, Nabi tanya, itu dia ngapain puasa? Mereka ngapain puasa? Akhirnya mereka jawab, saya puasa karena saya beribadah kepada Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa pada hari ini. Kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum. Saya dan umatku dan sahabat lebih berhak untuk bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Makanya Nabi puasa di hari 10 bulan Muharram. Terus Nabi bilang, kalau saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan puasa pada tanggal 9-nya untuk agar tidak mirip dengan cara puasanya orang-orang Yahudi. Karena Yahudi puasanya tanggal 10 doang. Nabi Muhammad paling gak suka sama orang Yahudi. Khaliful Yahud, berbedalah dari orang-orang Yahudi. Itu Nabi Muhammad paling gak mau mirip dengan orang-orang Yahudi. Cara berpakaiannya, cara sisiran rambutnya, cara gaya ibadahnya pun gak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ingetin kita. Nabi bilang, la tattabi'una sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Qulna faman ya Rasulullah? Al-yahudu wan nasara? Qala faman, kata Nabi. Kalian niscaya akan meniru sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak gaya style orang-orang terdahulu kalian. Sampai-sampai
Seandainya mereka orang-orang terdahulu itu masuk lubang biawak. Lubang biawak kan sempit tuh, artinya dipaksain masuk, tembus tuh masuk lubang biawak, sempit dia bisa masuk. Artinya meskipun menyakiti diri dia masuk. La dakhaltumuh, kalian pasti bakal diikutin juga, kata Nabi SAW. Sahabat heran, siapa nih orang-orang terdahulu yang dimasuk oleh Nabi SAW sehingga kami ini pasti pada ngikutin gayanya mereka. Sahabat tanya, apakah mereka orang Yahudi dan Nasara yang bakalan diikuti? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Begitu. Jadi memang nanti orang, bukan nanti, sekarang udah banyak dicontoh. Umat Nabi Muhammad banyak niru gaya-gayanya orang-orang Yahudi. Gaya pakaiannya, gaya rambutnya, gaya berjalannya, gaya makannya, semua dia niru gayanya orang-orang Yahudi. Udah lihat deh pakaian orang sekarang bagaimana modelnya, pakaian anak-anak orang Islam, bukan orang kafir yang niru, tapi orang-orang Islam. Ya tuh, gaya-gayaannya orang-orang yang bukan Islami. Cara bicaranya juga rasa-rasanya bangga banget kalau pakai bahasanya dia. Terus apa lagi? Cara makannya. Jadi kiblatnya bukan Ka'bah, kiblatnya adalah barat. Kayak Sunggokong, tahu Sunggokong Bu? Sunggokong tuh nyari kitab sucinya ke barat katanya. Tahu barat sebelah mana? Jadi yang jadi panutannya barat, bukan Nabi Muhammad SAW. Kita ajarin anak-anak kita, keluarga kita cinta sama Nabi Muhammad, biar niru Nabi Muhammad, gaya pakaiannya Nabi Muhammad, makannya gayanya Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang dipaksa niru gaya barat, niru gaya mereka. Gimana? Kita kalau datang kondangan gak disiapin bangkunya, dia kasih makan tapi gak disiapin bangku. Ini bagaimana? Dari semenjak TK kita diajarin kalau makan jangan berdiri, kalau makan jangan sambil jalan, kalau minum jangan lah. Ini kita diundang disiapin makan tapi gak disiapin tempat duduknya, disuruh berdiri. Ada tempat duduk buat VIP katanya, yang lain gak boleh masuk. Begitu, mending sekalian gak usah datang kalau begitu caranya. Jadi siapin juga kursinya, minimal kalau nggak ada mejanya kursinya banyakin, biar jangan berdiri makannya. Begitu, makannya berdiri. Nabi paling larang makan berdiri, minum berdiri. Begitu. Dan dari sisi medis juga makan berdiri, minum berdiri itu dapat membahayakan juga, berbahaya. Gitu. Nabi larang tuh. Berarti gaya makannya Nabi bukan diri, gaya makannya Nabi duduk, gaya minumnya Nabi duduk. Nah kita tirunya Nabi, jangan tirunya orang-orang yang bukan dari Islam. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik, beri kita hidayah, sehingga kita bisa selalu meniru gaya hidupnya Nabi. Nah, kalau ada yang mau nanya, apa itu? Tarawih. Atau wajib. Nah. Di rumah nih sholat tarawih juga di rumah. Sholat wajib di rumah. Biar sholat tarawihnya kuat. Berdiri, sholat tarawihnya berjamaah. Nah kalau sholat duduk, ada sholat diri, ada sholat duduk. Kan sholat nggak boleh ditinggalin tuh. Sholat wajib kita nggak sanggup berdiri lama. Kira-kira kita atau kadang-kadang bukan nggak bisa diri lama, tapi nggak bisa rukunya nggak bisa, sujudnya nggak bisa. Kalau habis sujud nggak bisa bangun lagi ntar. Nah kalau model begitu kita ukur nih diri kita. Kira-kira kita diri baca Fatihah kuat apa enggak? Kalau berdiri baca Fatihah kuat, nah kita sholatnya, ini sholat wajib ya.
Sholat wajib kita berdiri baca Fatihahnya, habis itu duduk rukunya. Sujudnya diduduk, udah siapin kursi di belakangnya gitu. Nah iya, ya nggak apa. Kalau sholat sunnah, kita sehat aja boleh ngerjainnya duduk, apalagi sakit. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib, kalau masih mampu berdiri pas untuk Fatihah doang, berdiri. Atau setengah Fatihah berdiri, nggak sanggup, duduk nggak apa-apa ya, begitu. Kalau masih mampu berdiri, minimal takbiratul ihramnya berdiri. Fatihah kalau sanggup seluruhnya, kalau nggak sanggup setengahnya duduk. Habis itu rukunya ya duduk, sujudnya ya duduk. Gitu. Jadi kalau sholat wajib, kalau emang masih sanggup ada dirinya, berdiri awalnya. Begitu. Nah, kalau sholat sunnah, orang sehat aja boleh duduk. Tinggal pahalanya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan pahalanya setengah. Ada yang mengatakan pahalanya tetap full. Begitu. Cuman tentunya lebih afdol kalau yang sehat ya, sehat duduk gitu. Lebih afdol tentunya pasti yang berdiri, karena pahala itu dinilai dari lelahnya. Semakin lelah, semakin capek, semakin besar pahalanya. Kira-kira kayak begitu. Yang kedua. Oh iya, kita baca Fatihah. Ada lagi yang ulang bulan. Ntar ada ulang minggu, ada anak bayi baru-barunya, anak bayi baru lahir nih sekarang ada ulang minggunya, ada ulang bulannya. Oh, tanya dulu. Bagaimana hukumnya kita memberi makan orang yang tak puasa tapi dia sehat nggak puasa? Yang keduanya kita memberi makan orang itu sakit. Nah itu bagaimana hukumnya? Orang sakit dalam waktu saat puasa ya. Nah, bulan puasa Ramadan ya. Nah, kalau ada orang sakit di bulan Ramadan siang hari, maka sakitnya ini dia kira-kira memenuhi syarat untuk meninggalkan puasa apa enggak nih syaratnya? Pertama, kalau dia puasa makin parah penyakitnya, atau kalau dia puasa penyakitnya lama sembuhnya, atau kalau dia puasa dia mati. Nah, ini kalau 3 perkara ini ada di dia, berarti dia sakitnya boleh ninggalin puasa. Kita kasih makan, wajib harus kita kasih makan, namanya sakit. Nah, kalau yang sehat kita kasih makan dan dia wajib puasa, maka kita ikut andil dalam dosanya dia. Karena kita membantu orang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, dan itu dosa besar. Gitu. Sama kayak kita bahkan tuh dicontohkan hanya kasih isyarat. Misalnya ada orang nanya, dia mau bunuh si fulan. Si fulan ada di mana? Kita nggak kasih tahu dengan mulut, kita cuma pakai mata gitu doang, pakai alis gitu, kasih isyarat gitu doang. Sehingga dia tahu lokasi si fulan ini dan dibunuh, pembunuhan itu dia berdosa, kita dapat juga andil dalam dosa pembunuhan itu. Kasih isyarat doang. Gitu. Jadi membantu dalam kemaksiatan juga dapat kebagian andil dosanya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah untuk Bapak Haji Matrasuk bin Ikra. Khusus kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah.